Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dari program studi PJJ Informatika. Eh, Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang telah saya selesaikan sebelumnya dalam rangkaian tugas ujian akhir semester, di mana saya mengambil tema tentang pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran di sekolah dasar dengan tema khusus peluang dan tantangan. Nah, izin saya screen Ibu. Ini rangkuman eh, paparan yang setelah saya rangkum dari lembar jawaban yang sebelumnya sudah saya buat terkait karya ilmiah yang lumayan panjang. Saya rangkum dalam beberapa slide saja untuk presentasi ini. Baik, judulnya pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran di sekolah dasar, peluang dan tantangan. Nah, oke, peluang pemanfaatan AI di SD. Izin Bu, sebentar. Oke. Baik, AI sendiri saat ini berkembang dengan sangat cepat dan mulai digunakan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Penggunaan AI tidak hanya terjadi di perguruan tinggi, tapi juga mulai memiliki potensi untuk ditetapkan pada tingkat sekolah dasar. Namun, karena siswa SD masih berada dalam tahap perkembangan, eh, penggunaan AI tentunya tidak dapat dilakukan secara bebas dan manfaat yang bisa diperoleh juga, tetapi juga terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan. Selain manfaatnya juga tantangannya juga besar, Bu. Itu. Jadi dalam presentasi ini saya akan membahas peluang pemanfaatan AI di sekolah dasar, tantangannya, metode penelitian yang saya gunakan, serta kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian. Baik, next. Nah, selanjutnya pada slide kedua, saya membahas mengenai peluang pemanfaatan AI dalam pembelajaran di sekolah dasar. Pertama, AI dapat membantu guru dalam menyiapkan materi dan latihan soal. Misalnya, guru dapat menggunakan AI untuk membuat variasi soal matematika, membuat teks bacaan sederhana, atau mendapatkan ide kegiatan pembelajaran. Nah, ide-ide itu paling kompleks kalau di AI. Selanjutnya juga AI dapat membantu menyediakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan menarik. Misalnya, guru ingin um, membuat rangkaian kegiatan, AI dapat membantu agar lebih teratur dan terschedule. Materi yang biasanya hanya disampaikan melalui buku dapat dikembangkan menjadi cerita, kuis, pertanyaan interaktif maupun bentuk kegiatan lainnya. Jadi sangat berguna AI ini bagi guru sebenarnya Bu. Ketiga, AI dapat mendukung pembelajaran dalam berbagai bidang seperti membaca, menulis, berhitung juga, matematika, dan kreativitas siswa. Sebagai contoh, pada pelajaran bahasa Indonesia, AI dapat membantu guru membuat cerita sesuai dengan usia siswa. Dalam matematika, AI dapat membantu membuat variasi soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Seperti itu. Selain itu, AI juga mampu memiliki kemampuan untuk mendukung personalisasi pembelajaran. Artinya, materi atau latihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Namun, menurut saya, pada tingkat sekolah dasar, penggunaan tersebut sebaiknya tetap melalui guru. Tidak langsung ke siswa, Bu. Karena banyak banyak yang juga tidak harus diketahui oleh siswa. Takutnya salah penggunaan. Kalau siswa salah-salah menggunakan AI. Jadi AI digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai tempat bagi siswa untuk sekedar mendapatkan jawaban secara instan. Nah, seperti itu, Bu. Dan selanjutnya, tantangan pemuatan AI di SD. Walaupun memiliki banyak peluang, penggunaan AI di sekolah dasar juga mempunyai sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi. Jika soal langsung ditanyakan kepada AI tanpa tanpa mencoba mengerjakan terlebih dahulu itu, siswa mungkin mendapatkan jawaban tetapi tidak memahami proses berpikir untuk mendapatkan jawaban tersebut. Hal ini berkaitan dengan tantangan berikutnya yaitu resiko berkurangnya kemampuan berpikir mandiri siswa. Karena ketergantungan tadi, jadi siswa kurang mandiri.
tidak bisa beradaptasi terhadap soal-soal yang diberikan. Pendidikan dasar merupakan tahap penting untuk membentuk kemampuan membaca, menulis, berhitung, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Karena itu, AI tidak seharusnya mengambil alih proses tersebut, Ibu. Tantangan berikutnya adalah keakuratan informasi. AI tidak memberikan jawaban yang benar. Kadang-kadang hasil yang diberikan terlihat meyakinkan. Tetapi sebenarnya kurang tepat karena itu informasi dari AI perlu diperiksa lagi oleh guru. Kemudian terdapat persoalan privasi dan keamanan data anak. Nah, privasi ini kan karena internet tersebar luas, jadi eh, kurang aman memang sebenarnya Bu. Tapi tergantung kitanya yang memilah, yang mengawasinya. Siswa perlu dilindungi agar tidak memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, atau informasi lainnya secara sembarangan ke aplikasi AI. Selain itu, terdapat kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki perangkat akses internet yang sama. Terakhir adalah kesiapan guru. Penggunaan AI akan memberikan manfaat apabila guru memahami cara menggunakan teknologi tersebut secara tepat dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Oke, di slide selanjutnya, metode penelitian dan sumber. Pada slide keempat, saya menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Artinya, penelitian ini tidak digunakan survei, wawancara, ataupun eksperimen melakukan terhadap siswa dasar. Data dan informasi diperoleh dengan mempelajari artikel ilmiah dan dokumen yang berkaitan dengan AI dalam pendidikan dasar. Dari berbagai sumber tersebut, informasi yang kemudian dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan topik yang relevan. Itu. Fokus utama penelitian adalah melihat dua sisi penggunaan AI di sekolah dasar, yaitu peluang atau manfaat yang dapat diberikan serta tantangan atau risiko yang dapat diperhatikan. Metode studi literatur dipilih karena dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan penggunaan AI dalam pendidikan berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada. Dengan metode ini, pembahasan yang disampaikan tidak hanya berdasarkan pada pendapat pribadi, tapi juga mengacu pada berbagai literatur Bu, yang relevan dengan topik penelitian. Baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence memiliki potensi yang cukup besar untuk membantu proses pembelajaran sekolah dasar. Namun, hal yang penting adalah AI harus ditempatkan sebagai alat pendukung, bukan sebagai pengganti guru. Pada siswa dasar, penggunaan AI juga harus disesuaikan dengan usia dan berbeda dalam pengawasan guru dan berada dalam pengawasan guru. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi siswa harus menjadi perhatian utama. Penggunaan AI seharusnya dapat memperkaya proses pembelajaran tanpa mengganggu kemampuan siswa untuk membaca, menulis, menghitung, berpikir, dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Karena itu, keberhasilan penerapan AI dalam pendidikan dasar bukan hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, kesiapan guru lah, dan pemerataan fasilitas teknologi juga menjadi faktor yang sangat penting. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat memberikan manfaat dalam pendidikan tanpa mengurangi peran guru serta proses pengembangan kemampuan siswa. Baik, demikian prestasi saya mengenai pemanfaatan artificial intelligence dalam pelajaran sekolah dasar, peluang dan tantangan. Dari pembahasan ini dapat kita lihat bahwa perkembangan AI memberikan peluang yang besar bagi dunia, termasuk dia pendidikan, tetapi penerapannya harus dilakukan secara bijak, aman, dan tetap berorientasi pada kebutuhan perkembangan siswa. Teknologi seharusnya membantu manusia dalam belajar, bukan mengganti proses manusia untuk belajar dan berpikir. Sekian prestasi dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.